Salam saudaraku, dimanapun Anda berada. Senang berjumpa kembali menjumpai saudara. Saya berharap kita semua tetap dalam kasih dan perlindungan Tuhan Yesus. Selamat datang di channel Pongko Anggur bersama saya, Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu hari ini Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu bagi kami, dan saatnya kami rindu untuk merenungkan firman-Mu kembali. Ajar kami ya Tuhan untuk mengerti dan memahami segala rencana dan kehendak-Mu bagi kami. Mari ya Tuhan buka rahasia firman-Mu bagi kami, dan terangi hati kami dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan saudaraku. Baik, kita akan membaca di dalam Mazmur 40 ayat yang keempat. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, mungkin kita pernah mendengar kesaksian dari saudara kita yang belum mengenal Tuhan. Akhirnya mereka menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat karena mereka mendengar lagu-lagu pujian. Bahkan dari kalangan artis pun ada yang tidak sengaja mendengar lagu pujian di rumah temannya, akhirnya terima Tuhan Yesus dan dibaptis. Hal ini menjadi bukti bahwa lagu pujian kepada Tuhan itu mengandung kuasa supranatural yang mampu mengubahkan hati, memberikan kekuatan, penghiburan, damai sejahtera, bahkan mampu mengubahkan hidup seseorang dari kejahatan menjadi kesaksian bagi jiwa-jiwa. Banyak orang yang diberkati dengan mendengar dan menyanyikan lagu pujian, sehingga hidup mereka dibaharui dari sehari ke sehari. Saudara, berbicara tentang seorang Daud, pasti tak dapat dipisahkan dari pujian dan penyembahan. Karena dialah yang menulis sebagian besar kitab Mazmur yang merupakan pengalaman hidup Daud sendiri ketika ia memiliki persekutuan yang karib dengan Tuhan. Daud berkata, "Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Dan demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu." Dalam keadaan suka maupun duka, Daud selalu memuji dan menyembah Tuhan. Gaya hidup inilah yang akhirnya menjadi kesaksian dan berdampak bagi orang lain, sehingga mereka mendekat kepada Tuhan dan percaya kepadanya. Saudaraku, nyanyian baru tidak harus diartikan secara harafiah, berupa nyanyian yang belum pernah didengar atau baru saja diciptakan oleh si pencipta lagu. Namun juga berarti nyanyian yang dinyanyikan oleh orang yang sudah diubahkan hidupnya sebagai manusia baru di dalam Tuhan. Ketika Paulus dan Silas dipenjara karena memberitakan Injil, firman Tuhan berkata, kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Saudara, begitu puji-pujian dinaikkan kepada Tuhan, sesuatu yang dahsyat terjadi. Datanglah gempa bumi yang membuka pintu-pintu penjara dan belenggu para tahanan. Meski demikian, tidak ada satupun tahanan yang lari karena tempat itu dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Kuasa pujian inilah yang akhirnya mendatangkan hujan pertobatan. Puji Tuhan. Saudara, melalui peristiwa supranatural ini dan kesaksian hidup Paulus dan Silas, kepala penjara bersama keluarganya membuka hatinya untuk berita Injil. Kemudian mereka percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Firman Tuhan berkata, seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Saudara, menjangkau jiwa tidak harus mahir dulu dalam hal berkhotbah. Yang terutama adalah memiliki kesaksian hidup.
Saudara, mari kita menjadi pemuji dan penyembah Tuhan. Memuji Tuhan dengan hati yang tulus dan jujur, tidak hanya sekedar menyanyi saja, karena di dalam setiap pujian kepada Tuhan mengandung kuasa. Oleh karena itu, jangan kita jemu-jemu memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu saat ini. Ajar kami ya Tuhan untuk selalu memuji Tuhan di setiap waktu dan keadaan. Karena kami percaya bahwa saat pujian kami naikkan, Engkau yang bertahta di atas pujian umat Tuhan. Dan Tuhan akan mencurahkan kuasa-Mu bagi setiap orang. Sehingga semakin banyak jiwa datang kepada Tuhan Yesus. Mampukan kami ya Tuhan untuk menjadi saksi-Mu yang hidup. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi saudara kami, semua yang mendengar program ini, dimanapun mereka berada. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang hidup dalam tekanan, kesulitan, pergumulan, goncangan, mari Tuhan tolong mereka, bebaskan mereka, berkati, dan pulihkan hidup mereka. Serta buka jalan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati mereka dalam rumah tangga, pekerjaan, bisnis, pendidikan, dan apapun yang mereka kerjakan. Berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dan belenggu dosa Tuhan. Mari Tuhan lepaskan mereka dalam nama Yesus. Berdoa bagi saudara kami yang tertimpa musibah, dimanapun mereka berada. Tuhan yang menolong mereka, memberikan kekuatan dan penghiburan nyata bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia, Tuhan yang memberkati dan memulihkan bangsa kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan saudara. Kita sudah berdoa. Saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati melalui firman Tuhan. Mari saudara, kita tetap semangat di dalam Tuhan. Jangan berputus asa. Tetap berdoa, bersuka cita senantiasa. Sebab dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.